Banjir besar adalah ramalan yang sama-sama disampaikan oleh dua paranormal. Menjadi sangat menakutkan karena meskipun tidak memakan korban jiwa, tapi ada tanda-tanda bahwa banjir adalah pesan kemarahan yang dikirim Kanjeng Ratu Kidul sang penguasa Laut Selatan. Tidak hanya banjir yang juga sangat menakutkan adalah dampak krisis ekonomi yang semakin parah. Sebab aroma kerusuhan sudah mulai tercium sejak badai PHK terus melanda negeri ini. Himpitan ekonomi, situasi politik yang memanas bisa menjadi hulu picu terjadinya gelombang protes hingga demo-demo besar. Tapi benarkah di tengah situasi yang menyengsarakan itu juga terjadi fenomena kawin cerai? Mungkinkah penyebabnya karena persoalan ekonomi? Mengapa diramalkan akan banyak perempuan yang melakukan aborsi? Tahun 2025 yang sudah memasuki pertengahan bulan Mei diprediksi dua paranormal masih akan dihiasi bencana. Banjir menjadi salah satu yang harus diwaspadai meski musim seharusnya sudah berganti kemarau. Tapi nyatanya curah hujan tetap tinggi dengan intensitas yang sangat rapat. Paranormal Kireman bahkan mengkhawatirkan bahwa banjir adalah pesan kemarahan yang dikirimkan oleh penguasa Laut Selatan. Sementara itu, paranormal Anthony membaca tanda-tanda Pulau Jawa, Sumatera hingga Kalimantan tidak bisa menghindari banjir besar. Waktunya juga sudah semakin dekat. Sehingga, masyarakat diminta untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk. Lewat kartu tarot, Anthony juga membaca tanda-tanda terjadinya fenomena kawin cerai di tengah himpitan ekonomi. Lalu benarkah banyak perempuan yang akan melakukan aborsi? Tapi apa sejatinya penyebab terjadinya kawin cerai? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Menapaki pertengahan bulan Mei 2025 diprediksi masih banyak bencana yang belum benar-benar tuntas. Curah hujan yang masih sangat tinggi juga memberi potensi terjadinya banjir besar. Paranormal Kireman mewanti-wanti masyarakat yang pernah terkena banjir besar seperti Bekasi harus meningkatkan kewaspadaannya. Sebab ramalannya Bekasi akan kembali dikepung air. Secara terus terang, Kireman melihat banjir tidak datang tanpa sebab. Bukan pula semata karena hujan, karena banjir menjadi peringatan diri dari penguasa gaib yang murka. Kireman bahkan menduga banjir merupakan pesan kemarahan yang dikirimkan Kanjeng Ratu Kidul. Sampai pertengahan tahun, karena efek curah hujan yang tinggi, itu banjir akan datang ya sampai memasuki pertengahan tahun 2025. Tentunya jika sebuah banjir ini belum ditangani secara total baik oleh masyarakat ataupun pemerintah dan kurang adanya pembinaan serta waspada dari masyarakat, kemungkinan besar akan terjadi korban yang bisa saja lebih besar lagi daripada sebelumnya. Memang kalau dianalisa secara zohir ya, secara kasat mata, mungkin hal banjir itu bisa terjadi karena sampah gitu ya, atau karena sungai yang tidak lancar, atau karena curah hujan yang berlebihan hingga akhirnya terjadilah sebuah banjir. Banjir yang terjadi ini tentunya ada faktor-faktor gaib ya. Faktor ini kalau saya lihat ya pusatnya itu ada di Pelabuhan Ratu ya, ada kaitannya dengan Nyi Roro Kidul gitu. Jadi dari beberapa penguasa-penguasa gaib di beberapa wilayah, khususnya Jawa Barat, ya, Sukabumi, gitu, mereka memunculkan sebuah kemarahannya, ya, kekecewaan atas sebuah perilaku manusia-manusia yang ada di sekitarnya, atau sebuah perilaku pemimpin yang tidak adil. Hati-hati, bencana tidak melulu datang dari alam semesta.
Sebab dalam penglihatan spiritual Kireman, ada tanda-tanda kecelakaan maut di jalan tol. Meski tidak ingin menyebutkan wilayahnya secara pasti, tapi Kireman memberi petunjuk di tol yang belum jauh dari Jakarta. Kisaran waktunya akan datang setelah pertengahan tahun. Pesan Kireman untuk berlaku hati-hati jika berkendara karena kecelakaan di jalan tol akan sangat dominan. Angkanya juga terus bertambah. Kalau saya melihat di pertengahan tahun juga, ya tentunya sebuah kecelakaan itu ada ya, dan tetap saya mendominasi secara mata batin. Saya melihat itu masih di jalur darat ya, khususnya di area-area jalan tol itu kecelakaan jumlahnya akan tetap masih banyak. Peristiwa menggemparkan juga terbaca secara batin oleh Kireman. Ini berkaitan dengan bencana sosial yang tak kalah menakutkan. Situasi ini bisa terjadi disebabkan oleh banyak faktor, termasuk himpitan ekonomi yang semakin berat. Dan saat ini, tanda-tanda krisis ekonomi sudah semakin nyata, sehingga kerawanan sosial harus cepat ditanggapi. Para pemimpin semestinya sudah bisa membaca kesulitan rakyat yang kian berat, karena dampak terburuk akan muncul gelombang protes hingga demo-demo besar yang ongkos sosialnya akan jauh lebih besar. Ciri-cirinya dimulai dari banyaknya PHK ya, sebuah kebijakan-kebijakan yang aneh, entah harus vaksin, entah harus dan yang lain-lainnya, yang dimana itu dianggap hanya untuk menguntungkan para pemimpin dan itu hanya merugikan masyarakat. Dan dari efek seperti inilah akan membentuk sebuah pola pikir masyarakat untuk menentang kebijakan pemerintah ke depannya, dan bisa saja dari hal inilah akan muncul huru-hara dan demo besar-besaran ke depannya. Rupa-rupa bencana serta berbagai ketegangan sosial juga diramalkan oleh paranormal Koko Antoni. Salah satu yang diingatkan untuk antisipasi adalah angin kencang dan banjir besar. Antoni bahkan mewanti-wanti agar waspada karena banjir bakal datang dalam waktu dekat. Apalagi saat ini curah hujan masih sangat tinggi, meski semestinya musim sudah berganti kemarau. Keadaan untuk pertengahan sampai akhir ya. Kalau dilihat dari taruh di sini, fenomena alam ini akan terjadi angin kencang dan banjir. Kalau dilihat dari taruh di sini, penyebab angin kencang dan banjir ini sebenarnya karena alam ya, karena alam yang tidak bisa menyerap air lagi. Nah, ini dia, ini hati-hati. Ya, biarpun tidak memakan korban, tapi paling tidak bisa merugikan ekonomi. Ya, ini hati-hati ya, karena terlihat jelas dari sini dalam waktu dekat ini akan terjadi banjir besar nantinya. Tapi di daerah mana saja banjir bandang akan melanda? Mungkinkah hanya di Pulau Jawa? Kalau dilihat dari taruh di sini, ini daerah Kalimantan ya. Daerah Kalimantan dan Sumatera, ya, daerah Jawa Tengah dan Timur. Banjir, angin kencang, serta bencana-bencana langganan akan terus terjadi. Gempa besar juga memberi ancaman serius. Belum lagi, badai PHK serta krisis ekonomi yang seperti memaksa untuk menata ulang setiap rupiah yang dibelanjakan. Lalu mengapa di tengah kehidupan yang sulit, fenomena kawin cerai justru terjadi? Benarkah akan banyak perempuan yang melakukan aborsi? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Problematika rumah tangga agaknya menjadi lebih dramatis karena angka perceraian melompat tinggi. Jumlahnya terus bertambah, meski mereka yang menikah juga tidak sedikit. Fenomena kawin cerai akan mendominasi karena ego setiap pasangan yang masih sangat tinggi. Keinginan hidup bebas tanpa norma dan kekangan menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Situasi itu menjadi sangat memprihatinkan oleh sebab tidak ada upaya saling menghargai dalam kehidupan rumah tangga. Kalau dilihat dari taruh di sini, faktor perceraian, perkawinan, karena ini pertama satu bukan masalah ekonomi, tapi keegoisan. Nah, ini hati-hati.
karena ingin memiliki kebebasan, lupa diri, makanya terjadilah perceraian. Ini hati-hati nih ya, buat kita semua harus bisa menghargai pasangan. Fenomena kawin cerai bakal bertambah parah dengan banyak perilaku buruk. Kehidupan bebas ditunjukkan secara terbuka. Jumlah perempuan yang melakukan aborsi juga akan meningkat dengan angka fantastis. Bersama itu, mereka dengan sangat mudah melakukan pernikahan untuk tidak berusaha mempertahankannya. Sehingga perceraian juga dilakukan dengan mudah, seolah tanpa beban. Kalau dilihat dari tarot di sini, ini yang akan terjadi ya untuk fenomena negatif. Ini banyak orang yang mengguguri kandungan. Tidak akan terjadi yang namanya bunuh-membunuh, tidak terlihat. Tapi banyak orang yang ibaratnya kawin cerai. Nah, di tahun ini nanti dari pertengahan sampai akhir ini banyak orang kawin cerai. Ya, jadi kembali lagi ke manusianya. Harus ciptakan rasa syukur, harus ciptakan rasa memiliki, maka apapun yang kamu lakukan akan terberkati. Tragedi yang terbaca Koko Antoni tidak hanya menimpa banyak rumah tangga. Peristiwa-peristiwa menakutkan juga akan terjadi di jalan raya. Sebab kartu tarot yang ditelisik Antoni memberi sinyal tidak baik. Dan puncaknya akan datang pada bulan 9 mendatang saat ada kejadian maut di jalan tol. Antoni melihat ada kecelakaan beruntun yang memakan banyak korban jiwa. Kondisi kecelakaan juga sangat menggiriskan karena ia berharap pengguna jalan tol untuk berhati-hati saat melewati pertengahan tahun nanti. Kalau dilihat dari tarot di sini ya, di bulan 9 ini hati-hati, apalagi menggunakan jalan tol ya. Bulan 9 ini akan banyak terjadi kecelakaan. Ya, tabrakan beruntun. Nah, ini akan terjadi banyak di bulan 9 ini. Jadi kita sebagai manusia harus waspada. Kita bisa menghilangkan di bulan 9 ini ibaratnya tabrakan beruntun segala macam asalkan kita waspada. Kita mengintrospeksi diri. Kalau waktunya capek, istirahat. Nah, jangan ugal-ugalan, ya. Ini yang terlihat dari tarot, ya. Lalu apa yang harus dilakukan agar alam tidak memamerkan kebengisan? Benarkah setiap kecelakaan yang menimpa manusia juga dipengaruhi oleh faktor makhluk gaib? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Pada akhirnya, ketika bencana adalah sesuatu yang niscaya, hanya doa-doa yang bisa menyelamatkan. Selanjutnya, berlaku baik, termasuk kepada alam, sehingga semesta selalu menampakkan wujudnya yang murah berkah. Selama ini, barangkali ada yang lupa bahwa alam semesta juga bisa murka jika tak dirawat dengan baik. Apalagi sepanjang masa, Ibu Bumi telah memberi banyak hal tanpa meminta imbalan. Kalau untuk mencegah bencana alam, yang pertama dari sikap diri kita, ya, perbanyak doa, ya, jaga ucapan. Dari sisi tindakan, jaga kondisi alam, jaga kondisi lingkungan, ya. Karena alam ini akan bergejolak karena dua faktor itu, ya, faktor makhluk manusia yang menempatinya, faktor kondisi alam yang tidak diurus, yang dirapihkan. Kalau hal kedua ini tidak kita lakukan, menjaga sikap atau menjaga lingkungan, itu pasti bencana alam akan terjadi. Jadi untuk menghindarinya, ya tadi kita harus menjaga diri kita, menjaga sikap, ya, dan menjaga lingkungan. Itu aja sebab poinnya. Lantas apa yang bisa menghindarkan aral serta sial di perjalanan? Mungkinkah setiap kecelakaan yang terjadi ada pengaruh makhluk-makhluk tak terlihat yang sedang mengincar tumbal? Doa sebelum keluar rumah itu terpenting, ya.
Karena kenapa? Karena tetap seseorang yang mengalami kecelakaan memang secara zahir mungkin karena kelalaian, kurang konsentrasi atau karena keteledoran. Tetapi di balik itu semua ya, secara mata batin itu pasti ada sedikit pengaruh dari sosok-sosok makhluk negatif yang mempengaruhi. Baik mempengaruhi supir di jalan tol, mempengaruhi pilot pada saat di kapal, itu pasti ya. Menapaki pertengahan bulan Mei memang harus berhati-hati. Hawa tidak baik sedang berhamburan meniupkan aura panas. Jangan mudah terbelah oleh para pemecah belah. Hari-hari yang akan semakin berat harus dihadapi dengan saling membantu, termasuk dalam menghadapi bencana yang belum akan berhenti. Mari berdoa, semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.